Iki sik wiji pinilih. Jadi banyak fenomena yang terjadi di dalam pemilu 2024 ini. Sekarang ini gambaran yang memilih itu adalah manusia, rakyat Indonesia. Dan pilihan ini tidak mindon gaweni, tidak mendua kali, harus sekali, harus satu putaran istilahnya. Dan nyatanya hari ini rakyat Indonesia 58% lebih itu sudah menentukan pilihannya. Sosok yang bakal menjadi pemimpin bangsa, pemimpin negara. Hanya di depan kita sudah nyatakan bahwa ini kehendak rakyat seluruh Indonesia. Walaupun sekarang ini menghadapi gugatan-gugatan macam-macam, tapi saya sebagai orang tua meyakini bahwa ini tidak bisa dibatalkan, tidak bisa diulang. Apapun pasti terjadi, itu sabda alam. Jadi kenapa saya yakin? Karena ini belum sampai pada final, sehingga saya menggunakan keyakinan. Sebab ilmu Jawa itu ilmu kasunyatan, bukan jare, bukan nine, bukan katanya, bukan mungkin, tapi kasunyatan, kenyataan, realitas. Jadi dalam pemilihan ini kelihatan antara dua kekuatan besar. Dalam beberapa video yang lalu saya sebutkan Indonesia terjadi gempa sosial. Saat ini rakyat sudah melihat siapa yang patut meneruskan landasan yang sudah dibangun oleh pemerintahan yang sekarang ini. Ini sudah ditentukan. Jadi tidak bisa ini diulang kembali. Nah, dua kekuatan gambaran ini adalah kekuatan yang tidak bisa dipersatukan. Karena kontradiksi ini kontradiksi antagonistis. Kontradiksi sistem. Di dunia ini, demokrasi ini juga ada dua. Jadi demokrasi yang bertolak dari revolusi Prancis, kemudian diadopsi Amerika menjadi demokrasi global sekarang ini, yaitu demokrasi liberal kapitalisme. Sama demokrasi nasional atau demokrasi bangsa. Dan demokrasi nasional ini akan muncul di persada Nusantara ini untuk menggantikan demokrasi yang sudah tua. Demokrasi yang dilandasi oleh perjuangan rakyat Indonesia menumbangkan penjajah. Jadi demokrasi yang merebut kedaulatan dari tangan penjajah. Bukan demokrasi yang menumbangkan kekuasaan raja, kemudian rakyat hanya di atas namai. Ini beda dengan kehendak bangsa Indonesia. Oleh sebab itu bangsa ini belum pernah, walaupun cita-cita mendirikan negara Kesatuan Republik Indonesia ini bukan negara kepartaian, tapi negara kebangsaan. Prosesnya akan dilanjutkan dalam ke depan ini. Jadi kekuatan yang sudah tua dan kekuatan yang sedang tumbuh sekarang ini bertempur. Yang tua tetap mempertahankan
kekuatannya, kehebatannya, tidak merasa diri bahwa sudah lemah, sudah tua, tidak bisa diobati lagi, tidak bisa muda lagi. Oleh sebab itu banyak orang-orang yang saya dengar, iki zaman wis tuwa nggih. Artinya penyakit ketuaan itu akan muncul. Nah, penyakit ini tidak bisa tinggal menunggu bagaimana jatah saat kodrat yang akan hadir. Dan kekuatan muda yang sedang tumbuh ini juga tidak bisa ini dibendung. Di dunia ini hanya ada dua kekuatan itu. Ini mau tidak mau harus oleh generasi. Jadi pilihan sekarang ini, yang satu tua, yang satu muda. Yang tua sudah bersumpah serapah ingin hanya menjadi jembatan untuk hadirnya zaman baru. Di dalam dongeng-dongeng yang pernah kami dengar, itu bangsa Pinilih, itu dalam cerita-cerita itu adalah bangsa Israel, itu bangsa Pinilih. Tapi sekarang ini bangsa Indonesia ini juga pinilih untuk ndeder wijining kautaman. Itu bahasanya eyang-eyang kita. Jadi di sini kalau ini terjadi pertentangan antara sosok calon yang dipilih oleh rakyat sama dengan calon yang tidak dipilih oleh rakyat. Jadi mayoritas rakyat Indonesia plus anak-anak muda sudah menentukan pilihannya. Kalau tadi saya menyatakan bahwa ini tidak bisa dibendung, tetapi ini ada sebuah persyaratan. Tanpa persatuan nasional, tidak mungkin Indonesia mencapai kejayaannya. Oleh sebab itu, dalam rangka pertentangan ini sekarang ini pertentangan mungkin bisa berlanjut untuk membersihkan penyakit-penyakit pecah belah. Penyakit-penyakit yang selama ini memang dibiarkan rakyat dibikin semacam kotak-kotak, dan setiap kotak-kotak rakyat diadu domba itu sampai hari ini. Sebab politik penjajah itu mesti menggunakan politik divide et impera supaya bangsa-bangsa ini tidak bersatu. Kalau ini berlanjut dalam pertentangan perselisihan hasil pilihan rakyat ini, itu kalau ini dalam rangka pembersihan penyakit-penyakit bangsa. Sebab ini harus dibersihkan penyakit itu. Tanpa dibersihkan penyakit ini tidak mungkin Indonesia bersatu. Sebab persatuan ini adalah sebagai fondasi utama untuk mencapai kejayaan bangsa Nusantara. Jadi ya biar bagaimana alam ini membersihkan. Sebab ini bukan hanya manusia, tapi angin, bumi, laut, bekerja juga untuk mengembalikan sebuah kesadaran bahwa kita mendirikan negara ini adalah negara untuk semua, negara kebangsaan. Sampai hari ini, sampai presiden ke-7 inilah kita selama ini diadu domba antar bangsa sendiri. Oleh sebab itu penyakit bangsa ini harus dibersihkan. Penyakit bangsa ini tumbuh dari cara berpikir atau metode berpikir dengan landasan subjektif individual dan subjektif sektarian atau subjektif golongan. Kalau ini masalah bangsa Indonesia karena negara kesatuan, setiap permasalahan bangsa harus menggunakan cara atau sistem berpikir objektif nasional. Jadi landasannya landasan negara,
bukan landasan kepentingan individu maupun golongan. Dan penyakit ini memang harus dibersihkan. Itu penyakit yang saya anggap penyakit ketuaan tadi. Oleh sebab itu, ya kita sebagai rakyat, kami rakyat ya monggo. Sebab Indonesia sudah juga dipilih untuk menjadi bangsa yang bisa menaburkan benih-benih keutamaan, benih-benih baru untuk bangsa-bangsa. Apa itu? Pancasila. Pancasila ini adalah biji pilihan untuk menggantikan sistem kehidupan manusia, baik sebagai bangsa maupun bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, biji pinilih ini sudah dimulai. Sudah berproses berjalan. Jadi satu pihak dipilih memang untuk membawa kejayaan. Satu bagian dipilih ya, untuk diperlihatkan dan dipertontonkan seluruh rakyat Indonesia yang memiliki kedaulatan atas negara ini.